Hai, nama aku Siti Sapura dengan NIM 2101 10 10 146. Halo, aku Dina Triana dengan NIM 2101 1010 100 10079. Hai, nama aku Dula Magrifa dengan NIM 2101 10 10 10 078. Halo, ini Mesya Fazira, NIM 210 11 01 01 0087. Inggris developed country. Inggris sudah digolongkan sebagai negara maju karena memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam mengkategorikan sebuah negara. Nah, kriteria yang dimaksud ada beragam, namun secara umum dirangkum sebagai berikut. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat baik, pemanfaatan sumber daya manusia yang sangat baik, indeks pembangunan manusia yang tepat, laju pertumbuhan penduduknya pun rendah, angka penganggurannya rendah, lalu tidak banyak bergantung pada negara lain, angka kematian bayi pun sangat rendah, dan di sektor industri dan jasa sangat dominan sebagai faktor penggerak ekonomi negara. Bahkan dengan beberapa negara maju lainnya, Inggris membentuk sebuah kelompok yang bernama Group of Eight, yang beranggotakan Inggris, Jepang, Prancis, Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Italia. Sebelum abad ke-18, suatu sistem perekonomian masyarakat Eropa ini bergantung pada sistem ekonomi agraris. Setelah memasuki abad ke-18, maka terjadilah dan mulai digunakan tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri. Awal mula revolusi industri di Inggris tidak jelas, tetapi ada seorang penulis yang menuliskan kira-kira pada tahun 1760 sampai 1830 Masehi yang bernama T.S. Addison. Ia menuliskan revolusi industri di kawasan benua Eropa bermula di negara Inggris. Kemudian pada awal abad ke-19 mulai menyebar ke negara-negara Eropa yang lainnya di pertengahan kota-kota Eropa, berkembang sebagai pusat tulang punggung mereka dalam suatu perdagangan yang ada. Revolusi industri membawa dampak bagi negara-negara di dunia dan di Inggris. Dampak di bidang ekonomi dalam revolusi industri yaitu adanya suatu paham kapitalisme. Masyarakat kapitalis ini dapat menggerakkan perekonomian nasional dan akibatnya kekuatan modal dan golongan kapitalis dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga kebijakan tersebut akan menguntungkan kelancaran mereka. Dampak terhadap bidang sosial yaitu kurangnya tenaga kerja karena digantikan oleh tenaga mesin bukan manusia. Akibatnya, banyak orang yang pengangguran. Hal ini diatasi dengan adanya pekerjaan dari pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Revolusi industri bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya revolusi ini, kehidupan manusia bisa terarahkan dengan baik dan dapat juga mengenal teknologi yang tinggi untuk mempermudah manusia, baik dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dalam hal suatu pengobatan dan penyembuhan penyakit. Perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia dengan PDB per kapita rata-rata 22.507 euro. Ekonomi negeri Ratu Elizabeth itu lebih tinggi dari Amerika dan Jerman, di mana perkiraan ekonomi pada 2015 juga telah ditingkatkan dari 2,2% menjadi 2,5%. Pada 2007, Inggris menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang paling terglobalisasi, sehingga Inggris menunjukkan distribusi rata-rata PDB per kapita yang naik pada 2007. Pada 2011, Kantor Penanggung Jawab Anggaran Inggris atau OBR juga menurunkan perkiraan pertumbuhannya untuk 2011 dari 2,3% menjadi 2,1%. Pertumbuhan pada tahun 2012 lebih tinggi dari perkiraan. Pertumbuhan juga akan melemah akibat krisis utang Eurozone, pemotongan anggaran besar-besaran, pasar perumahan, serta kenaikan pajak konsumsi dari 17,5% menjadi 20%. Pada 2015, ekonomi tumbuh 2,2% dan PDB per kapita naik 1,5%. Namun, pertumbuhan PDB kuartalan melambat 0,4% dari prediksi sebelumnya di angka 0,5%. Alasannya sebagian besar disebabkan oleh penguatan ekonomi global. Untuk 2018, secara keseluruhan pertumbuhan turun menjadi 1,4% atau turun 0,4% dari 1,8% pada 2017. Pelambatan ekonomi tersebut dipicu oleh ekspor Inggris yang melemah ketika kurangnya rencana Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.
Pada 2020, perekonomian Inggris mengalami kontraksi hingga 20,4% pada kuartal 2 2020 jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi virus corona atau COVID-19 yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan isolasi total atau lockdown. Namun demikian, terjadi perbaikan produk domestik bruto atau PDB pada bulan Juli yang tumbuh 8,7% seiring dengan pelonggaran kewajiban lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah. Mengikuti bulan Mei yang membaik 1,8%, perekonomian mulai membaik pada Juni dengan dibukanya kegiatan usaha dan pabrik mulai meningkatkan kapasitas produksi. Pertumbuhan sektor jasa juga stagnan, sedangkan output sektor infrastruktur melemah 0,7%. Produksi industri menguat 0,2% karena output minyak, gas, dan utilitas yang lebih tinggi mengimbangi penurunan 0,2% dalam manufaktur. Komoditas unggulan di negara Inggris terbagi dua, yaitu komoditas ekspor, meliputi kendaraan bermotor, minyak olahan, produk farmasi, turbin gas, berlian, komponen pesawat terbang. Komoditas impor meliputi kendaraan bermotor, komponen mobil, komputer, dan emas. Bisa dilihat, sekarang negara Inggris sangatlah maju. Banyak kendaraan yang mewah diciptakannya dan juga memiliki teknologi yang sangat hebat. Sedangkan dengan diciptakannya tersebut memudahkan orang dalam melakukan segala hal dan juga meningkatkan seseorang untuk lebih tertarik dengan teknologi mereka. Inilah komoditas unggulan yang dimiliki oleh negara Inggris. Sektor unggulan dari negara Inggris. Inggris merupakan negara ekonomi industri yang sangat maju dan 6 besar penghasil produk dalam negeri di dunia. 80% perekonomian di Inggris berasal dari sektor jasa dan 19% berasal dari sektor industri. Sektor jasa yang pertama, pendidikan. Inggris memiliki lebih dari 3.000 lembaga pendidikan yang siap menyambut mahasiswa internasional. Yang kedua, keuangan. Dan yang ketiga, perdagangan. Defisit perdagangan Inggris juga melebar menjadi 11,2 miliar karena impor meningkat lebih cepat daripada ekspor. Namun, defisit diperkirakan menyempit kuartal ketiga dibandingkan kuartal kedua. Kemudian, sektor industri, utamanya meliputi kedirgantaraan, energi kimia, telekomunikasi, dan elektronik. Saat ini, COVID-19 sangat meresahkan masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat Inggris tak luput dari dampak yang disebabkan oleh meningkatnya kasus COVID-19. Pada 23 Maret tahun 2020, pemerintah Inggris telah mengeluarkan kebijakan darurat nasional mengenai wabah COVID-19. 1. Instruksi kepada semua warga untuk tinggal di rumah. 2. Warga diizinkan meninggalkan rumah hanya untuk keperluan A. Memperoleh kebutuhan pokok sejarang mungkin dilakukan. B. Olahraga, misalnya berlari, jalan kaki, atau bersepeda, baik sendiri maupun bersama anggota keluarga. C. Bekerja, namun untuk keperluan yang mendesak dan tidak dapat dilakukan di rumah. 3. Polisi akan melakukan penegakan hukum termasuk melalui denda dan membubarkan pertemuan. 4. Untuk memastikan kepatuhan warga, pemerintah akan segera A. Menutup semua toko yang menjual bukan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk toko baju dan elektronik dan tempat-tempat lainnya, termasuk perpustakaan, tempat bermain, sarana olahraga, serta tempat peribadatan. B. Menghentikan semua pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 orang di tempat umum, tidak termasuk bersama anggota keluarga serumah. C. Menghentikan semua pertemuan sosial, termasuk acara pernikahan, pembaptisan, dan acara seremoni lainnya, kecuali pemakaman. 5. Taman-taman akan tetap dibuka untuk kepentingan olahraga. Namun bila ditemukan dimanfaatkan untuk pertemuan, maka akan dibubarkan. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat yang tinggal di Inggris. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris juga berhubungan dengan poin yang ada dalam MDGs, yaitu memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan penyakit menular yang telah memakan ribuan korban jiwa. Tidak ada saran atau masalah terkait perekonomian Inggris karena perekonomian negara Inggris lebih menonjol dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh Inggris yang memiliki banyak strategi, mereka banyak menciptakan sebuah inovasi baru, teknologi baru, dan juga ide-ide dari pemerintah. Sehingga
Ketika Inggris mengalami krisis ekonomi, permasalahan tersebut tidak terlalu terlihat, bahkan dapat terselesaikan karena banyaknya strategi yang sudah disiapkan Inggris ketika permasalahan tersebut terjadi.